Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim. Mohon maaf saya tidak sebutin namanya. Juga yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para hujaj. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan yang saya hormati juga aparatur pemerintah yang hadir atau yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Di antaranya adalah Pak RW ini yang senantiasa selalu konsisten menemani kita. Ya, juga Bapak-bapak RT. Ya, mulai dari RT 1 sampai RT 7. Ada PRT-nya. PRT sering saya omelin, terutama kalau taklim di tempat takjiah. Udah berapa kali saya ngomel yang saya ingat, ya, itu, ya. Mudah-mudahan si Pak RT yang datang dan yang dengar sakit hati, ya, sehingga kalau dia sakit hati mau ngaji, ya. Jangan kalau yang nggak sakit hati berarti hatinya mati, ya. Nggak mau ngaji, kan gitu ya. Itu diantara seperti itu. Ya, juga bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah taklim yang dirahmati Allah serta yang saya hormati. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah berkat rahmatnya, taufik dan hidayahnya, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersimpuh di majlis taklim yang mulia ini, ya. Dan semoga langkah kaki serta ayunan tangan bapak-bapak dan saudara-saudara dari rumah menuju ke tempat taklim ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu amal ibadah. Dan bahkan, ya, bahkan kalau kita niat yang tulus, niat yang ikhlas, kita mau ngaji, satu langkah demi satu langkah dihitung satu kebaikan. Itu diantaranya, sehingga para sahabat, ya, menyesal kalau rumahnya di dekat masjid.
ya gitu. Jadi kalau rumahnya dekat masjid itu menyesal. Ya kenapa? Karena jalannya cuma sedikit ya untuk menuju masjid. Itu diantara seperti itu. Ya. Dan semoga duduknya kita di majlis taklim ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang salah satu dari keutamaan menuntut ilmu itu adalah bahwa kita yang pertama adalah diberikan sakinah, diberikan ketenangan. Ya, dan yang kedua adalah kita dinaungi oleh 70 malaikat. 70 malaikat yang sayapnya itu apa ya? Ngembang ya. Ngembang kalau gitu. Ya, ngembang. Ya kita dinaungi oleh 70 malaikat. Itu keutamaan daripada menuntut ilmu. Ya. Selanjutnya tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada paduka alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada segenap pengikutnya yang setia dan istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumil kiamat. Mohon maaf Pak, ini yang nggak kelihatan nama saya tuh kalingan tiang, biar agak geser dikit biar kelihatan semua. Ya, kelihatan mukanya. Kenapa begitu Pak? Sebab kalau ngajinya ngumpet-ngumpet nanti di yaumil kiamat nggak ada syafaat. Ya, nggak ada syafaat. Ya, makanya ngaji jangan ngumpet. Ya, biar kelihatan. Kenapa segitu? Sebab majlis taklim kalau kita mau mengikuti caranya, majlis taklim Nabi itu dengan cara melingkar. Ya, dengan cara melingkar Nabi itu dikelilingi ya oleh Nabi seperti itu, dan tidak ada jarak. Tidak ada jarak sehingga kalau ada keliang yang jatuh tidak akan jatuh ke lantai tapi jatuhnya ke paha. Itu majlis taklimnya Nabi seperti itu. Ya, sehingga ilmunya barokah. Itu diantaranya seperti itu. Untuk kali ini saya coba bawakan materi. Tadi MC ini judulnya lupa, belum nanya. Ya, dan saya memang kalau ngasih materi nggak pernah ngasih judul. Ya, nggak pernah ngasih judul ya. Ya, itu. Tapi di sini insya Allah ada 3 golongan manusia. Ya, Allah membagi manusia ini kepada 3 golongan. Ya, nanti di yaumil kiamat, pada hari kiamat, manusia dikumpulkan itu dibagi menjadi 3 golongan. Ini adalah khusus bagi orang-orang ya yang ada di dunia. Nanti disesuaikan dengan amal perbuatannya. Sebab amal perbuatan kita di dunia ini nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan, ya, ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, makanya Allah kasih atau Allah membagi kepada 3 golongan. Ya, golongannya sebelum saya uraikan, ada yang hafal surat Waqiah kan? Udah pada hafal kali? Ya, kan setiap hari Sabtu sama hari Jumat kan pada
Nah, asobik, ya. Pada apa? Ya. Kalau mau ibu-ibu tadi saya tanya ibu-ibu tadi kebetulan saya ngasih materi di ibu-ibu di musola Alilas. Pada apa? Surat Al-Waqiah kapal. Cuman saya tanya ada berapa ayat surat Waqiah? Nggak tahu dia. Ya, lupa katanya. Ya, nggak tahu. Padahal apa dia? Terus saya baca As-sabiquna awal apa? Saya baca beberapa ayat, mereka tahu ayat berapa. Mereka itu tahu. Itu diantara seperti itu. Ya kenapa kita? Sebab ya emang laki-laki rata-ratanya malas. Ya, rata-ratanya. Ya rata-ratanya ya malas baca Quran. Ya padahal gemblengan untuk baca Quran di kita ini udah luar biasa. Ya udah luar biasa gemblengannya. Ya sampai ada asodik ya, asodik ya, dan yang lain-lainnya. Itulah diantara seperti itu. Ya, nah di dalam surat Al-Waqiah itu diterangkan golongan-golongan manusia. Ya, golongan yang pertama adalah ashabul yamin. Ya, namanya ashabul yamin. Itu golongan kanan. Ya, golongan kanan itulah golongan yang nantinya akan memperoleh kebahagiaan. Ya, akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian setelah dibangkitkan nanti, ya golongan kanan itu bangkit dari sebelah kanan Nabi Adam. Ya, jadi bangkit dari sebelah kanan Nabi Adam. Kemudian pertanyaannya siapakah golongan kanan itu? Ya, golongan kanan itu adalah orang-orang yang ketika di dunianya senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu garis besarnya seperti itu. Ya, garis besarnya seperti itu. Ya, kemudian golongan kanan itu kalau kita uraikan menjaga sholat. Yang pertama adalah menjaga sholat. Ya, sholatnya tidak pernah bolong dan melakukan sholatnya senantiasa tepat waktu. Ya, tepat waktu. Kemudian mereka berusaha ya sekemampuannya sholat berjamaah. Ya, itu yang pertama. Ya, yang pertama itu. Kenapa seperti itu? Alasannya, ya, alasannya ya diterangkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mudathir. Ya, di dalam surat Al-Mudathir. Dan ini ceritanya gini. Nanti ya di akhirat ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Ya, penghuni surga yang berada di surga yang paling atas atau paling tinggi, dia bertanya kepada penghuni neraka yang berada di paling bawah.
Apa katanya? Kata penghuni surga, masalaka kum fisakar. Ini dalam surat Al-Mudaththir. Itu kata orang, apa kata penghuni surga. Ya, masalaka kum fisakar. Ya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Ya, itu pertanyaan dari penghuni surga. Lantas si penghuni neraka ini menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ya, jadi penghuni neraka itu menjawab, kami atau saya ketika di dunia, ya makasih, ketika di dunia tidak tergolong kepada orang-orang yang sholat. Ya, makanya sholat adalah suatu amal ibadah yang paling pokok. Ya, suatu amal ibadah yang paling pokok. Ini udah banyak diterangkan. Udah banyak diterangkan. Kenapa sholat? Banyak alasannya. Pertama, sholat adalah suatu amalan yang paling dulu atau yang pertama kali ditanya nanti ketika dihisab. Ya, apabila baik sholatnya, maka insya Allah amalan yang lainnya ikut baik. Dan apabila rusak sholatnya, maka amalan-amalan yang lainnya gak ditanya lagi, berarti ikut rusak. Ya, itu masalah sholat. Ya, kedua, sholat adalah pembeda, ya, antara hamba Allah dengan kafir. Ya, jadi bainal abdi salah satunya hadisnya adalah bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Perbedaan seorang hamba dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Berarti walaupun KTP-nya Islam, surat nikahnya Islam, ngakunya Islam, kalau dia tidak pernah sholat, maka digolongkan kafir. Ya, digolongkan kafir. Sehingga kalau orang tersebut meninggal dunia, tidak perlu disolatkan. Ada nggak di pengasinan orang yang seumur hidupnya nggak pernah sholat? Ada. Siapa orangnya? Ada. Kalau yang begitu tuh, kalau yang meninggal dunia nanti jangan disolatin. Ya, jangan disolatin. Ya, kalau nggak disolatin dianggapnya ustadz kejam. Ya, ya kan gitu. Mereka enggak, ya, mereka nggak pernah sholat, mereka nggak pernah tahlil, mereka nggak pernah zikir, udah mati pengen disolatin, pengen diajiin, pengen ditahlilin, nggak nyambung, ya, nggak nyambung dengan amal perbuatannya, gitu, ya itu diantaranya seperti itu, jadi apa namanya? Kedua tadi, sholat adalah merupakan pembeda antara orang kafir dengan hamba Allah,
Ya, itu diantaranya seperti itu. Ya, kemudian sholat. Yang ketiga, sholat adalah merupakan tiang agama. Ya, tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad qamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Udah pada hafal ternyata. Ya, itu. Ini sholat tiang agama. Ya, jadi kalau kita sholat berarti kita sedang menegakkan agama, menghidupkan agama. Dan memang syiar lisan bisa terlihat dengan sholat. Ya, terutama adalah sholat berjamaah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kalau kita atau orang yang meninggalkan sholat berarti dia sedang merobohkan agama. Yang menghancurkan agama. Ya, seperti itu. Ini kejadian ini kan terlihat kemarin tahun 2000 ya, 2020 ya, 2019 2020 terlihat ketika apa? Ketika corona bulan puasa, orang yang nggak ada yang nggak mau terawih di musola, orang nggak mau terawih di masjid. Ya, gitu. Ya, sampai saya sedikit tengkar tuh di musola. Udahlah, saya bilang kalau situ nggak pada mau sholat terawih, saya mau sholat terawih di musola. Ya, seperti itu. Kenapa seperti itu? Saya punya keyakinan, penyakit. Kalau memang Allah belum takdirkan kepada kita, tidak akan. Ya, tidak akan sampai kepada kita. Kalau memang Allah belum takdirkan, cuman memang harus menjaganya boleh. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, coba lihat dalam ayat Al-Quran. Musibah. Bagaimanapun orang berusaha ya supaya musibah itu datang kepada kita, kalau Allah belum takdirkan, maka tidak akan sampai kepada kita. Ya, itu diantara seperti itu. Itu sholat. Itu yang pertama. Ya, pertama. Jadi orang menyebabkan masuk neraka sator adalah yang pertama adalah disebabkan karena tidak sholat. Ya, karena tidak sholat. Itu ayat Al-Qurannya. Ya, Bang Agus tuh ngebet Quran ada gak? Ketemu? Di ayat berapa? Udah ketemu belum? Belum. Saya tunjukin ayat, sudah ada ayat 40-an. Ya, dari ayat 40 baca. Sampai 48. Ya. Itu. Jadi kata penghuni surga itu masalakakum firisafar. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Ya, jadi si ahli neraka itu atau penghuni neraka itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka menjawab, ya, sesungguhnya aku ketika di dunia itu tidak tergolong kepada orang-orang yang sholat atau tidak melaksanakan sholat. Yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang kedua adalah walam nakun nut'imul miskin. Ya, yang kedua adalah dan aku ketika di dunia itu tidak memberi makan
orang ini menyebabkan orang masuk neraka sakor. Pertama tadi sholat, makanya hati-hati dengan sholat. Terus yang kedua tadi tidak memberi makan fakir miskin. Ya, biasanya orang yang nggak mau atau sayang memberikan makan atau memberi bantuan kepada fakir miskin itu adalah karena terlalu cinta dengan dunia. Ya, coba lihat ayat Al-Qur'annya di surat Al-Fajr. Ya, karena mereka terlalu cinta ya kepada harta ya dan serakah. Ya, serakah. Orang kalau nggak serakah, dikala dia jadi pejabat tidak akan korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena serakah. Ya, gitu. Karena serakah. Ya, coba lihat kalau kita dengar menteri korupsi, menteri agama duit masyarakat jamaah haji dikorupsi. Ya, padahal dia ngerti agama. Ya, kenapa menteri agama ngerti agama? Tapi dia masih mau korupsi. Kenapa? Sebab dia serakah, terlalu cinta kepada harta. Itu diantaranya seperti itu. Ya, ini golongan pertama tadi kita kembali. Golongan pertama adalah apa tadi? Golongan kan ashabul yamin. Terus golongan yang kedua adalah ashabus shimah. Ya, orang apa? Golongan kiri. Ya, golongan kiri. Dan golongan kiri ini nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangkit dari sebelah kiri Nabi Adam. Kemudian dia diberikan kitab dari sebelah kiri, kemudian dia mengatakan celakalah aku. Gitu. Celakalah aku. Nah, siapa mereka? Mereka itu adalah yang pertama adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah. Ya, sebab syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam. Ya, ada nggak yang melakukan syirik? Banyak. Contohnya apa? Contohnya kita sholat, kita percaya kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu senantiasa selalu menolong kita, akan tetapi ketika kita punya hajat, kita punya kesulitan, kita minta tolong sama dukun. Ya, kita minta tolong sama, nah, itu namanya syirik. Kita sakit, berobat sama dokter belum sembuh, akhirnya lari ke alternatif kepada dukun. Apa kata dukun? Nanya sama dukun, mbah, biasanya mbah, penyakit saya bisa disembuhkan ya? Kata dukun apa? Bisa. Ya, dukun nggak ada yang bilang penyakit nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Sebab dukun itu bersaing. Ya, itu adalah setan.
Kan bersaing. Kalau dia bilang nggak bisa, harus dioper sama dukun yang lain, ya kayak dia. Ya kan gitu. Tapi kalau dokter beda. Dokter kalau memang sudah tidak bisa dan tidak sanggup, bukan ahlinya, maka dokter kasih rujukan ke dokter lain. Itu bedanya dukun sama dokter. Ya, dukun sama ahli itu bedanya. Karena kalau kata dukun tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, itu air berobat terus duit habis yang setan. Ya, itu adalah syirik. Nah, itu nanti kita berada di golongan kiri. Ya, itu berada di golongan kiri. Itu adalah khusus bagi orang-orang kafir. Ya, khusus bagi orang-orang kafir. Bagaimana kita yang Islam? Ya, bagaimana kita yang Islam? Ya, kita yang Islam ini banyak sekali. Tambari pernah saya sampaikan. Ya, tambari pernah saya sampaikan. Ada 6 perkara yang apabila kumpul pada diri kita, dipastikan kita masuk surga. Terus kalau ada sifat sebaliknya dari 6 perkara ada pada kita, dipastikan kita masuk neraka, berarti golongan kiri. Gitu. Masih ingat nggak? Ya, lupa ya. Lupa. Di surat apa tuh? Ya, di surat Al-Maun. Kalau nggak salah lagi bulanan ya. Saya kasihnya lagi bulanan ya. Lagi bulanan. Itu orang Islam. Yang itu nanti akan berada di golongan kiri. Ya, itu. Kemudian satu golongan lagi. Udah sengaja belum? 5 menit lagi. 5 menit lagi kan. Ya udah sampai kali. Ya, golongan yang ketiga. Ya, golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang dekat, lebih dekat kepada Allah. Ya, ini lebih dekat kepada Allah. Dan jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada golongan kanan. Dan golongan inilah yang menjadi pemimpin di golongan kanan. Siapa mereka? Di dalamnya ada para nabi, para syuhada, para solihin, ya, para siddiqin, ya, siddiqin, solihin, syuhada, nabi. Di situ, ya, tergolong golongan golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Ya, kalau nabi sudah jelas. Ya, tapi sekarang nih, siapa sih orang yang dikatakan solihin? Ya, orang yang dikatakan solihin itu adalah orang yang senantiasa selalu melakukan ibadah soleh, ibadah yang baik. Bahkan ulama mengkategorikan, digolongkan kepada amal soleh atau tergolong kepada orang yang solihin manakala dia punya banyak pahala dan punya banyak amalan-amalan yang tidak diketahui orang lain kecuali hanya dia dan Allah. Itu kita ada nggak gitu? Punya nggak amalan yang seperti itu? Tidak ada
yang apa, manusia yang mengetahui ya kecuali dia dan Allah. Di zaman sahabat banyak contoh, ini contoh ya. Kenapa seperti Abu Bakar ya, contoh nih Abu Bakar. Abu Bakar itu memang sudah pertama kali disebut oleh Nabi itu sahabat yang masuk surga tanpa hisab, karena memang mereka punya. Contohnya gini, sahabat Abu Bakar Siddiq dikatakan oleh Allah dan pasti bukan Allah, oleh Nabi pasti akan diberikan surga yang paling baik atau surga yang paling tinggi. Kenapa? Sebab Abu Bakar Siddiq punya amalan-amalan yang tidak diketahui orang lain kecuali hanya dia dan Allah. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab penasaran tuh, amalan apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar, sehingga pada suatu hari ya Umar bin Khattab ya mengunjungi rumahnya sampai nginap, mengunjungi rumah Abu Bakar kemudian sampai nginap. Nah, di tengah malam Abu Bakar As-Siddiq bangun, kemudian dia berkeliling kampung, kemudian didapati oleh Abu Bakar Siddiq sebuah rumah kecil, kalau kita mah bilangnya gubuk kali, rumah kecil dah reot. Kemudian Abu Bakar mampir di situ. Maaf, saya minum dulu ya. Agak kering rasanya. Mampir di situ. Ternyata di rumah kecil itu ada penghuninya seorang nenek tua. Hidup seorang diri. Nah, setiap malam dan setiap hari, setiap malam, nah kalau siang diketahui orang, setiap malam Abu Bakar Siddiq mengunjungi si nenek-nenek itu sambil bawa makanan, sambil bawa kurma. Ya, dia kalau udah sampai situ dia duduk, dia kasih diobrolin apa namanya si nenek itu supaya senang hatinya. Akhirnya kalau dia bawa kurma, kurmanya dibuangin bijinya, kemudian dikupas. Kalau kita makan kurma dikupas nggak? Kalau bukan dikupas nggak? Bukan kurma yang masih biji belum dikupas, belum. Kurma yang udah jadi dikupas nggak? Karena kalau kulitnya agak kaku dia. Agak kaku ya. Kalau kita kan rata-rata nggak dikupas. Ya, makan kurmanya. Dibuang kulit ininya, kulit yang tipisnya itu. Kulit tipis, kulit ari ya. Dibuang. Dibuangin kulit itunya, kemudian dibuang bijinya, lantas si nenek itu baru disuapin oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, disuapin oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah si nenek itu kenyang, si nenek itu bisa tertawa, lantas si Abu Bakar Siddiq membersihkan rumahnya dari kotoran.
Kira-kira kita ada nggak yang bilang? Pada waktu itu Abu Bakar Siddiq sedang menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Jadi presiden. Presiden kita ada nggak yang bilang? Sekarang udah presiden yang ketujuh ya? Ketujuh kan ya? Hah? Kedelapan. Dari presiden yang delapan udah ada nggak lagi? Presiden kita yang gitu? Belum. Lurah? Belum. RW? Belum. Mudah-mudahan RW kita ini sekarang nanti langsung. Ya. Ya. Ya kan gitu ya. Contoh. Kalau pengen masuk, ya pengen masuk surga yang tertinggi harus begitu. Iya, harus begitu. Maaf ya, biar ketawa. Ya biar nggak tegang. Ya, itu. Di antara seperti itu. Nah, kemudian singkat ceritanya setelah Abu Bakar wafat, Abu Bakar meninggal, kebiasaan Abu Bakar itu diterusin sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datanglah ke situ, ke rumah nenek-nenek tadi. Lantas sama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Dia buang bijinya itu korma. Cuman si Umar bin Khattab ini nggak tahu kalau kurmanya itu dikupasin dulu. Ya, tahunya disuapin aja kurma. Ya, jadi dibuang bijinya terus disuapin. Nah, si nenek-nenek itu geleng kepala. Kok beda? Karena beda. Ditanya, mana sahabatmu? Ya, jadi pada dibilang sama Umar bin Khattab, kenapa aneh katanya gitu. Soalnya beda katanya dia. Yang nyuapin saya beda. Kebetulan si nenek-nenek itu adalah dalam keadaan buta, nggak melihat. Ya, dalam keadaan buta nggak melihat. Ya, beda katanya. Kalau yang disuapin dengan sahabat kamu lembut katanya kormanya. Tapi kali ini kok kormanya kasar. Karena gitu. Ya, kan kalau nggak dibuang kulitnya kasar. Ya kasar. Beda ya. Beda kasar. Ya, terus akhirnya si Umar bin Khattab geleng kepala sambil dia bilang, tidak bisa aku menyaingi kebaikan Abu Bakar. Itu ini contoh ya, itu orang yang disebut ya kalau Abu Bakar itu udah memang sedikit ya, sudah solihin ya, udah ya itu ada pada diri Abu Bakar. Nah itulah tergolong atau termasuk golongan yang ketiga ya, yang dekat kepada. Nah, kita pun harusnya berusaha. Ya, ada amalan yang tidak diketahui orang lain kecuali hanya kita dan Allah sendiri. Kira-kira apa nih? Kira-kira kalau nolong kayak Umar bin Khattab tadi bisa? Ya, nolong kayak Abu Bakar Siddiq bisa enggak? Ya, sulit kita untuk melakukan itu ya. Sulit, berat, dan nggak mampu. Ya, sulit, berat, dan nggak mampu. Pak RT besok keliling ya. Lihat warganya yang nggak makan. Kalau ada warganya yang nggak makan, bawain beras. Ya, ya kan gitu harusnya. Ya kan tadi termasuk golongan tak kiri orang yang nggak mau memberi makan fakir miskin. Nanti Pak RT berdua dia diantar sama Pak RW. Ya, diantar Pak RW. Keliling, cari warganya yang nggak makan. Ya, gitu. Ya itu.
Di antaranya seperti itu. Makanya PRT biasanya diomelin sama warga. Kenapa? Sebab dia terutama ketika ada bantuan yang seharusnya mereka nggak perlu dibantu, dan yang seharusnya butuh dibantu nggak dapat, gitu. Ya gitu ya. Makanya Pak RW dan Pak RT jadi sasaran. Ya seperti itu. Dan memang itu dari dulu. Makanya saya ketika saya disuruh jadi RT cuma dapat 6 bulan saya ke sana. Diganti sama Pak Sulaiman. Ya, nggak sanggup saya. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, diantara seperti itu. Ya, kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan? Ya. Ada, saya kasih tahu, ada amalan yang bisa kita lakukan. Ini kata banyak ulama, bukan satu ulama, tapi kata banyak ulama. Ada dan bisa kita lakukan amalan yang tidak diketahui orang lain kecuali hanya kita dan Allah. Apa itu? Zikrullah. Apa artinya? Zikir kepada Allah. Kenapa? Sebab zikir adalah suatu amalan yang paling ringan. Zikir nggak butuh waktu. Ya, zikir nggak butuh tenaga. Ya, zikir nggak butuh harta. Sambil jalan, Pak RW tadi menuju dari rumah menuju masjid, zikir nggak jalan? Hah? Enggak. Lakukan. Nanti setelah tahu lakukan. Kalau kita misalnya mau jalan ke masjid atau ke musola, ya mau sholat atau mau ngaji dari rumah, baca doa keluar rumah, bisa. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Nindak awali dengan kaki kanan. Ya. Terus setelah itu zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat nanti kalau kuat-kuat nanti. Kalau Pak RW yang belajar itu lagi jalan, Pak RW nggak buka apa? Bisa bilang gitu ya? Ya bisa. Dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah amalan soleh yang tidak diketahui orang lain kecuali hanya kita dan Allah, dan pahalanya besar dan bisa mengangkat derajat kita. Lakukan itu ya, sambil kerja. Kalau Pak Kadus Sleman sambil melas kita baca ya. Kalau yang tukang kerja di bangunan sambil ngaduk semen, nuang ngambil air, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu Bang Ayang tuh sambil melas. Ya, jadi kalau yang nyangkul juga sama. Pokoknya kerja apa saja bisa dilakukan itu, bisa dilakukan sambil kerja. Kan dia nggak butuh, tadi saya bilang nggak butuh tenaga, nggak butuh waktu, nggak butuh harta. Amalan yang paling ringan adalah zikrullah. Makanya zikir kepada Allah itu nggak di waktu sholat saja. Ya, itu diantara seperti itu. Udah ya. Itu bekalnya ya, insya Allah. Ya, udah selesai ya. Kesimpulan.
Jadi nanti di hari kiamat Allah menggolongkan manusia itu kepada tiga golongan. Yang pertama adalah golongan kanan, yang kedua golongan kiri, dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Saya tambahin dikit. Siapa orang-orang yang dekat Allah? Tadi kan saya bilang mereka itu adalah para nabi, para solihin, siddiqin, syuhada. Ya, kita bisa nggak? Bisa. Asalkan laksanakan satu ayat Al-Quran. Bahkan dua ayat Al-Quran tapi isinya sama. Isinya mirip sama. Apa tuh? Ya, ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardu. Berlombalah kamu ya kepada menuju ampunan dan surga yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Itu di surat Al-Imran ayat 133. Ada lagi di surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardin samawati wal ard. Ya, berlombalah, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu ya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ya, makanya kalau orang yang kayak gini gimana sih? Dengar, ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah, kapan sih Allah manggilnya? Allah itu manggilnya nggak satu-satu, nggak seorang-seorang. Misalnya Pak RW atau Pak RT, enggak. Manggilnya apa? Ya, manggilnya adalah apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terutama ketika as-salatu khairum minan naum. Ya, salat lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik. Jangan dibalik, karena khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Ya, itu jangan dibalik. Ya, itu ya artinya yang wasari. Ya, itu saja. Ya, barangkali yang dapat saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ya ini adalah untuk menambah perbekalan ilmu dan menambah wawasan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kurang lebihnya saya mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari tausiah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memahami dan mengerti yang disampaikan. Ya, ada 3 golongan manusia yang dibagi menjadi 3 golongan, mau kanan atau kiri ataupun menjadi orang yang mulia. Ya. Mudah-mudahan kita tidak pilih yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia. Ya, sehingga kita mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endingnya adalah tujuan kita akhir adalah mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amalan
amalan baik untuk kita menuju surga Allah. Jangan lupa ya, kita rame-rame datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan untuk sholat yang lebih dekat dengan sholat silakan. Jangan sampai sehari nggak ada yang mau sholat ya masjid orang ya, jadi yang disayangkan. Mudah-mudahan sehari sekalipun sekali kita bisa mendatangkan masjid rumah Allah dan sholat. Oleh karena itu, mari kita akhiri pengajian ini dengan penutupan doa. Belum ditutup, saya selalu membawa acara bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian mohon dimakan itu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa Ini nggak ada yang nanya ini, Hah? Nggak, waktunya katanya, ya, udah terlalu malam. Nah, oleh karena itu mari sama-sama untuk apa namanya lebih afdal, nah, kita lebih sempurnanya taklim kita akhiri dengan doa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar ilmu yang kita dapat itu bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdan yuwafini wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajib sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina min akhwali wal afat wa tadilana jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tutahhiruna biha min jami'i syayat wa tuballighuna biha salawati min khairati bil khayat wa badalanat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati alayhi minkum wal amwat. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha wa min nafsin la tasfa wa min ilmin la yanfa min du'ain la yustajab la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni salamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana dzunubana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. No,
Muhammad sallallahu alaihi